Saudaraku sekalian, mungkin ada beberapa saudara yang tidak ikut karena dipikirnya tidak ada doa pagi, saudara ya. Ada doa pagi. Berapa jumlahnya, nak? 3.100 ya. Biasanya kalau hari Sabtu 4.600, 4.800 ya. Sampai 5.000 lebih. Seharusnya kita tetap menyediakan diri, bangun pagi, berdoa, siapapun yang memimpin. Ya, siapapun yang memimpin. Seperti saya dulu waktu di asrama, saya bangun pagi yang memimpin mahasiswa. Ya, mahasiswa yang kadang-kadang bukan senior tapi junior. Tapi saya memberi diri untuk dipimpin. Dan ada berkat khusus bagi orang-orang yang rendah hati, ya, yang mau mencari Tuhan tanpa melihat siapa yang memimpin doa. Kecuali kalau yang memimpin doa memang orang yang sama sekali tidak bisa berdoa, ya. Tentu kita tidak bisa berjalan seiring. Saudaraku sekalian yang kekasih, tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan seseorang yang memiliki hanya satu ruangan hidup. Ruangan itu adalah ruangan Tuhan. Kalau ibarat sebuah ruangan besar, kita bagi-bagi ruangan-ruangan besar kita dengan berbagai isi, saudara. Ini ruangan untuk hobi, ini ruangan untuk bisnis, ini ruangan untuk senang-senang dengan kawan, teman, ini ruangan untuk keluarga, ini ruangan untuk karir, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak salah sama sekali. Asal di setiap ruangan itu sungguh-sungguh yang menjadi majikannya adalah Tuhan. Tetapi biasanya tidak. Banyak ruangan dan salah satu ruangan itu ruangan Tuhan. Tuhan disediakan satu ruangan khusus. Di situ kita punya waktu untuk berdoa, bergereja, beragama atau bertuhan. Kalau kita melakukan hal ini, kita tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Tidak pernah menjadi sahabat Tuhan. Saya mengajak kita membongkar semua sekat-sekat dalam ruangan kita menjadi satu ruangan di mana Tuhan menjadi majikan kita, penguasa kita, untuk mewujudkan kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada beberapa berkat rohani yang sungguh akan mengubah hidup saya. Dan sekarang sedang mengubah hidup saya dalam beberapa hari saya di rumah sakit. Di rumah sakit yang sama ketika saya sakit beberapa waktu lampau. Ya, tentu beda ruangan, saudaraku. Beda tempat. Beberapa hari, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang, saya mendapat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Plus ketika saya berdoa sore dan malam hari di ruangan ini. Tuhan membukakan hal-hal baru, saudaraku. Dari beberapa hal yang Tuhan bukakan itu, salah satunya ini, miliki satu ruangan
dan tidak memasukkan siapapun di dalamnya. Kita melakukan kegiatan di dalam ruangan itu di hadapan Allah. Apakah kita berkeluarga, apakah kita berkarir, kita bisnis, kita melakukan segala kegiatan. Dan semua itu adalah ibadah. Semua itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada ruangan khusus untuk Tuhan. Sebab seluruh ruangan itu memang khusus untuk Tuhan. Kita tidak akan memasukkan unsur-unsur lain di dalam ruangan hidup kita. Makanya kita harus menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan kepentingan kerajaan surga. Kita harus sadar kita di bumi, tetapi di surga ada aktivitas yang tidak pernah berhenti. Aktivitas kerajaan Allah dengan rencana-rencana Allah yang sedang berlangsung dan sedang digenapi. Kita adalah representatif, kita adalah branch-nya, cabangnya. Kita pelaksana di bumi ini, saudara. Secara individu, kita ini pelaksana. Nanti kalau kita dalam kelompok besar, dalam komunitas gereja, kita pelaksana dari apa yang dirancang Allah di surga. Markas besar kita yang ada dalam kerajaan surga. Dan kita orang-orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan Allah di bumi ini. Kalau kita punya kesibukan sendiri, kesenangan sendiri, kita tidak bisa menjadi bagian dari aktivitas kerajaan surga. Saya berdoa di rumah sakit menatap langit. Ya, di ruangan sendiri, puji Tuhan saya ditaruh di ruangan di mana saya bisa melihat langit dan bebas. Karena ruangannya yang sekarang saya masuki besar. Ya. Kamar mandi ada di dalam. Tapi kalau dulu ruangannya kecil, kamar mandi di luar. Bersama orang-orang. Ya, saya bisa punya banyak kesempatan mengangkat tangan, berdoa. Tutup gorden supaya orang luar tidak melihat atau karena pintunya ada kaca. Saya tidak mau orang melihat. Saya menyembah. Saya katakan Tuhan libatkan aku dalam aktivitas kerajaan surga. Beri aku tempat untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada yang kulakukan yang tidak tersangkut, tidak terpaut, tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Aku hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Hidup hanya untuk melayani Tuhan. Hidup untuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Seperti simfoni yang merdu indah. Tuhan dengar. Ini hidup yang paling indah. Lebih sukses dari konglomerat yang punya uang sebanyak apapun. Lebih dari seorang jutawan yang memiliki kekayaan sebanyak apapun. Miliki satu ruangan milik Tuhan. Karena memang kita tidak berhak memiliki diri kita sendiri. Kalimat terakhir ini sudah catat, jangan lupa. Kalau engkau masih memiliki tempat di bumi, engkau tidak punya tempat di kerajaan surga. Inilah pesan Tuhan untuk saudara hari ini. Saudara, ketika saya dalam keadaan fisik lemah, diperkirakan oleh sahabat-sahabat, khususnya Gembala Arta Gading, Pak Cornelis Kiong, mungkin saya perlu istirahat. Maka ibadah jam 11 akan dilayani Bapak Frankie, dan ibadah jam 5 sore akan dilayani oleh
Ibu Pendeta Esther Natasa Putra. Ya, saudara, mereka adalah orang-orang yang sungguh saya percayai sudah bisa mewarisi apa yang saya ajarkan dan dikembangkan, dilengkapi, dan mereka pun juga dipakai Tuhan. Terus terang, ada ketidakrelaan saya tidak berkhotbah hari ini. Tetapi ada suara di hati saya sejak semalam. Kamu jangan memiliki doa pagi. Kamu jangan memiliki kebaktian ibadah raya. Itu milikku. Lalu bisa timbul kesombongan seakan-akan kalau saya yang memimpin pasti akan lebih diberkati jemaat. Itu kesombongan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kita tetap hadir di lantai 5 on-site Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading. Juga kebaktian-kebaktian yang lain di Gajah Mada jam 8, di Pluit jam 9.30, GSKI Pluit, GSKI Kebon Jeruk jam 9, Perdatam juga ada jam 7, di Kapuk, di tempatnya Pak Wignyo juga ada. Saya adalah gembala senior dari gereja-gereja ini. Atau mereka meminta saya tetap menjadi gembala senior mereka. Angkat tangan saudara. Bapa berkati semua yang hadir di dalam doa pagi ini. Bapa rahmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.